Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 komunikasi antar persona akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi kami kali ini, yaitu maintaining relationship through dialogue, disclosure, lies, and facts. Sebelumnya, perkenalkan kami. Di sini saya, Monica Febriana, sebagai moderator. Lalu di situ ada Afina Ramadina, Sofia Almira, Lina Nurmasela, Nindi Sukma Arsani, Akmal Badar Prakoso, dan saya sendiri tadi. Baik, sebelumnya mohon untuk didengarkan kami dengan baik-baik dan kemudian fokus ya teman-teman supaya masuk ke dalam otak, supaya bisa dicerna. Boleh, next slide. Oke, yang pertama yaitu relationship maintenance. Maintenance itu apa sih? Jadi, maintenance atau pemeliharaan merupakan cara partner berurusan dengan tindakan wacana kritis dan berulang yang membentuk hubungan mereka. Nah, maintenance ini termasuk berbagai hal di dalamnya, yaitu antara lain cara mengatasi konflik, lalu ada kemampuan small talk untuk relasi, penggunaan pengungkapan diri sebijaksana mungkin seperti rahasia, kemampuan membuat partner merasakan komitmen dan afeksi mereka, lalu juga ada kemampuan menyediakan privasi dan kebersamaan satu sama lain, dan kemampuan mengembangkan keseimbangan dari pola komunikasi yang dapat diprediksi dan baru. Nah, cara untuk memaintenance suatu hubungan itu dapat dilakukan melalui verbal dan nonverbal. Nah, kegiatan ini dapat menjadi kompleks nantinya. Di chapter ini dan di chapter selanjutnya akan fokus kepada pola interaksi yang sangat penting untuk menjaga hubungan dekat. Boleh tolong next slide? Ya. Kemudian ada 7 primary areas involved in maintaining heterosexual romantic relationship. Jadi, ada 7 area primer yang terdapat di dalam hubungan heteroseksual secara romantis atau hubungan antara lelaki dan perempuan. Yang pertama, ada giving advice. Giving advice ini memberikan saran dan memberikan tanggapan kita. Jadi contohnya seperti membuat rekomendasi untuk perilaku partner kita, lalu membuat saran tentang apa yang mereka lakukan, dan hal-hal yang seperti itu. Terus yang kedua ada relationship assurances. Jadi ini tuh intinya memberikan dan memberitahu partner kamu seberapa banyak sih dia itu bermakna untuk kita. Terus komitmennya itu seperti apa. Jadi ada assurances-nya. Dalam berhubungan itu ini penting sekali ya. Yang ketiga ada effective conflict management. Nah, effective conflict management ini adalah manajemen tentang bagaimana kita menghadapi konflik yang ada di dalam suatu hubungan. Contohnya yaitu bagaimana cara berbaikan yang benar, mendengarkan yang benar, berkooperasi, dan memberikan permaafan. Yang keempat ada appropriate openness. Appropriate openness ini berisi tentang bagaimana perasaan itu dibagikan dan membicarakan tentang hubungan itu sendiri. Jadi keterbukaan. Yang kelima ada positive demeanor. Positive demeanor ini isinya adalah tentang cheerful style dan enacting an upbeat. Jadi style yang bahagia, lalu intinya tuh hubungan diisi dengan kepositifan. Yang keenam ada sharing task. Sharing task ini kita berbagi tentang tugas-tugas kita dengan pasangan kita, seperti memberikan atau memberikan pertolongan. Misal, kamu mau nggak sih aku bantu? Kamu aku bantu ya. Nah, biasanya tuh ini sering dikaitkan dengan love language, yaitu act of service. Nah, gitu. Terus yang terakhir ada blending social networks. Ini tuh isinya tentang bagaimana kamu dan pasangan itu memberikan atau menghabiskan waktu bersama teman-teman.
Seperti itu. Jadi ini adalah 7 area primer yang sering ada di dalam hubungan heteroseksual secara romantis. Next slide. Oh iya teman-teman, penting banget ya kalau kita di dalam hubungan itu mengerti tentang 7 area primer tadi. Baik, lanjut ke self-disclosure. Oke, di slide ini ada self-disclosure, confidentiality, and trust. Jadi di sini kita bakal bahas self-disclosure terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi self-disclosure itu apa sih? Nah, self-disclosure atau pengungkapan jati diri adalah proses komunikasi nih, di mana seseorang tuh mengungkapkan informasi tentang diri mereka kepada orang lain, atau pengungkapan diri yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam proses komunikasi interpersonal. Caranya itu bisa dilakuin dengan menceritakan fakta-fakta atau informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain. Contohnya nih, kayak kita cerita tentang pengalaman kita waktu kecil ke teman gitu. Kata keintiman berasal dari kata Latin yang berarti to make known dan innermost, atau untuk membuat dikenal dan paling dalam. Untuk alasan ini, beberapa orang tuh menyamakan self-disclosure atau pengungkapan diri dengan keintiman. Kenapa? Karena ketika seseorang meningkatkan keintiman dan kasih sayang mereka kepada orang lain, mereka tuh bakal mengungkapkan lebih banyak aspek-aspek yang sebelumnya tersembunyi tentang diri mereka sendiri. Contohnya nih, kayak lagi PDKT sama doi. Seiring dengan perkembangan dan kedekatan dalam hubungan tersebut, ada kecenderungan pengungkapan diri yang semakin besar juga. Yang tadinya kita nggak tahu nih, dia tuh orang yang kayak gimana, sifatnya kayak gimana, kepribadiannya tuh seperti apa. Nah, lewat self-disclosure ini, kita tuh bisa tahu, oh ternyata ya gebetan kita tuh orang yang baik atau bijak, dia tuh dewasa, dan masih banyak lagi. Oke, boleh di next slide. Oke, yang selanjutnya ada the nature of self-disclosing messages atau komposisi pesan dari self-disclosure. Nah, pengungkapan diri itu dapat berfokus pada informasi mengenai diri kita, persepsi akan suatu hal atau perasaan. Pesan atau informasi yang disampaikan tuh mungkin positif atau negatif, sering atau jarang, panjang atau pendek, disengaja dan tidak sengaja. Misalkan nih positif atau negatif. Positif, kalian tuh ngungkapin secara tersirat nih, kalau misalkan kalian tuh lagi ngobrol gitu ya, sharing-sharing sama teman kalian kayak, ehm, aku tuh bisa dibilang anak yang lumayan rajin gitu, tapi negatifnya aku nih orang yang lumayan keras kepala gitu. Kalau misalkan sering atau jarang, itu seberapa sering atau frekuensi informasi yang disampaikan itu kayak gimana, sering apa jarang. Kalau misalkan panjang atau pendek, informasi yang disampaikan tuh secara singkat, apa informasinya tuh diberikan secara detail. Disengaja atau tidak disengaja, informasi yang disampaikan tuh kayak sengaja apa enggak gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, slide selanjutnya itu kita bisa lihat ya. Jadi berdasarkan studi pengungkapan diri yang dilakukan selama 30 tahun terakhir, itu ada dimensi dari self-disclosure pada tabel 8.1 yang digunakan untuk menentukan sifat dan kekuatan pesan pada setiap pasangan dalam hubungan. Jadi di situ ada information, many now, dan few now. Jadi kalau misalkan informasi mengenai pengungkapan diri yang lebih besar itu akan diketahui oleh lebih sedikit orang. Contohnya nih, kayak Monica punya kebiasaan kalau tidur harus pakai guling kesayangannya. Nah, info tersebut itu pasti hanya diketahui oleh sedikit orang aja, kayak misalnya orang-orang terdekatnya Monica, kayak keluarganya atau sahabat-sahabat terdekatnya. Gak mungkin satu kelas KAP tahu kalau misalkan Monica tuh punya kebiasaan tersebut. Nah, yang kedua ada impersonal note
own sama personal own. Jadi semakin besar pengungkapan diri seseorang, maka informasinya itu akan semakin personal atau bersifat pribadi. Mungkin yang tadinya baru sekedar kenal, cuma tahu namanya siapa, kelas berapa, atau sekolah di mana, kayak informasi ya sekedar umum-umumnya aja gitu. Tapi semakin dekat, jadi tahu nih informasi yang lebih detail, kayak hobinya apa, kesukaannya apa, dia tuh anak keberapa, atau ortunya kerja apa. Nah, ini juga berkaitan sama yang bawahnya itu abstrak sama spesifik. Jadi semakin besar pengungkapan diri seseorang tuh maka informasi yang diberikan tuh akan semakin spesifik. Terus juga ada expectations for self sama expectation for other. Jadi ini saling berkaitan gitu teman-teman. Yang expectations for self ada low risk, ada high risk. Jadi pengungkapan diri yang lebih besar tuh ternyata juga melibatkan lebih banyak risiko dan dapat membuat pengungkap lebih rentan. Kenapa? Karena risiko dan kerentanan yang dirasakan pengungkap itu ketika dia mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Dia itu bakal mengharapkan pemahaman, penerimaan, balasan, atau jaminan bahwa informasi tersebut tuh akan dijaga kerahasiaannya. Nah, ini berkaitan sama yang expectation for others, yang lack of understanding, high understanding. Jadi, ketika dia mengungkapkan informasi mengenai dirinya, dia itu mengharapkan sebuah pemahaman, penerimaan atas informasi tersebut. Kayak misalkan dia lagi cerita, terus teman ceritanya itu bakal kayak ngangguk-ngangguk gitu. Terus ada not reciprocated sama reciprocated. Jadi ketika kita udah mengungkapkan informasi atau fakta-fakta mengenai diri kita ke teman, itu ada harapan bahwa kita juga mau nih teman kita tuh membalas dengan mengungkapkan informasi mengenai dirinya juga secara nggak langsung. Kayak misalkan, aku ini dari domisili A loh, kalau kamu dari domisili mana gitu. Terus may tell others sama may not tell others. Jadi semakin besar pengungkapan diri seseorang itu kayak ada harapan bahwa orang yang udah kita kasih tahu informasi mengenai diri kita itu nggak bocor atau ngomong ke orang lain. Nah, perlu dicatat juga nih bahwa pesan dari pengungkapan diri itu adalah bagian dari proses interaksi yang berkelanjutan. Jadi, semakin dekat hubungan, maka pesan yang disampaikan itu juga akan semakin beragam dan mendalam. Misalnya aja pas awal perkenalan maba, interaksinya itu kan kayak masih minim gitu ya. Jadi informasi-informasi yang diketahui juga minim, kayak misalkan kita cuma sebatas tahu namanya siapa, terus dia itu dari domisili mana gitu. Tapi semakin banyak melakukan interaksi dan semakin dekat, itu infonya tuh bakal semakin beragam. Kita misal jadi tahu, oh si Lina tuh ternyata suka K-pop ya, terus hobinya fangirlingan dan lain-lain. Oke, boleh di next slide. Oke, ada di slide ini ada self-disclosure as catharsis. Jadi, salah satu motivasi atau hal yang mendorong kita untuk terlibat dalam komunikasi pengungkapan diri, salah satunya adalah untuk mencapai katarsis atau pelepasan komunikatif. Jadi kayak marah, sedih, takut, kecewa, dan emosi-emosi lainnya itu merupakan bentuk emosi yang normal dialami oleh setiap manusia. Tetapi diperlukan cara yang tepat nih untuk melampiaskan emosi-emosi dan perasaan tersebut. Salah satunya adalah dengan katarsis. Nah, katarsis juga dimaknai sebagai cara untuk melampiaskan emosi secara positif, agar seseorang tuh bisa merasa lebih lega dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari itu dengan perasaan yang lebih baik, jadi lebih enteng gitu. Nah, kalau misalkan emosi dan perasaan negatif tuh menumpuk dalam diri kita, kayak kita tuh memendam dan gak tersalurkan dengan baik, itu dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Bahkan gak jarang juga, emosi yang gak tersalurkan itu juga dapat menyebabkan stres atau depresi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Nah, self-disclosure sebagai katarsis nih, misalkan curhatnya bisa ke sahabat atau ke teman dekat, terus juga kalau misalkan mau pakai tenaga ahli itu bisa berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Nah, curhat itu sendiri merupakan salah satu bentuk katarsis yang biasa dilakukan. Dan ada penelitian yang membuktikan bahwa curhat itu terbukti baik untuk kesehatan mental. Jadi saat bercerita kepada orang lain, kita tuh bisa mengeluarkan emosi, ide, pikiran, atau keluh kisah kita. Dengan demikian, kita tuh bisa lebih lega setelah mengungkapkan emosi dan perasaan tersebut.
Atau kalau misalkan nggak mau curhat nih atau cerita ke orang lain, kita bisa nih menulis jurnal atau journaling. Jadi kita menuliskan unek-unek atau keluh kesah kita nih dalam bentuk tulisan. Jadi selain untuk melampiaskan emosi, journaling itu juga bisa buat bikin nambahin mood kita juga gitu. Tapi di sini ada hal penting juga yang harus diperhatikan. Kalau misalkan kita tuh sebelum curhat nih, kita tuh harus selalu mempertimbangkan situasi, kondisi, dan juga dampaknya terhadap partner curhat kita sebelum mengungkapkan keluh kesah atau emosi kita gitu. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih, dia tuh lagi luang apalagi sibuk, atau dia tuh dalam keadaan baik untuk menerima curhatan kita, atau tuh dia tuh kayak kelihatan lagi ada masalah juga gitu. Karena secara sadar nggak sadar dalam proses katarsis tuh ada kayak transfer energi negatif gitu dari kita ke teman curhat kita. Yang dikhawatirkan itu bakal dapat membebani teman curhat kita itu tadi. Oke, boleh di next slide. Oke, yang selanjutnya ada self-disclosure as the need to be open. Jadi motivasi lain untuk mengungkapkan informasi tentang diri kita kepada orang lain itu didorong karena adanya keyakinan bahwa yang terbaik adalah mengatakan apa adanya, mengungkapkan diri kita sebagaimana kita. Jadi terbuka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Nah, kalau misalkan kita ngerasa nggak nyaman, nggak berkenan, atau nggak suka, ya bilang aja gitu, nggak usah dipendam atau disembunyikan. Karena bakal memperumit dan menghambat proses komunikasi itu tadi. Nah, dari perspektif ini mengungkapkan bahwa ketika kita mengatakan dan menampilkan diri kita secara apa adanya, itu bakal menyebabkan penyesuaian psikologis yang lebih besar nih terhadap partner kita, serta meningkatkan hubungan yang lebih dekat juga. Kita tuh nggak bisa berkomunikasi dengan jelas kalau misalkan kita tuh memiliki banyak hal yang disembunyikan. Misalnya, Lina punya pacar. Nah, ada satu kebiasaan pacar Lina yang nggak Lina suka. Misalkan pacarnya tuh suka nggak rapih gitu, kayak berantakan kalau naruh barang. Nah, Lina tuh kebalikannya gitu. Lina tuh pecinta kerapihan dan risih kalau misalkan lihat barang berantakan. Kebiasaan pacar Lina tuh bikin Lina lama-kelamaan tuh jadi bad mood. Terus kalau misalkan lagi bad mood kan ujung-ujungnya kayak diem-dieman gitu ya. Nah, kalau misalkan dari awal nggak saling terbuka atau unek-unek yang Lina pendem tuh nggak disampaikan dengan baik, Lina nggak ngomong ke pacarnya gitu misalkan, maka itu bakal menghambat komunikasi antara Lina dan juga pacarnya gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa lihat nih kayak contohnya dalam pemerintahan, dalam bisnis, pendidikan, atau lingkup keluarga sekalipun, itu ada orang-orang yang dengan sengaja menyembunyikan informasi. Alasannya bisa dibilang beragam ya, bisa untuk keuntungan pribadi, untuk menghindari kemungkinan mendapatkan respon atau reaksi negatif, atau untuk menjaga diri sendiri, orang lain, atau hubungan agar nggak renggang dan menjadi buruk. Nah, secara singkatnya itu ada informasi-informasi yang disembunyikan untuk tujuan tertentu. Nah, bahkan nih, beberapa pasangan tuh berhasil menjadikan penghindaran topik tertentu sebagai hal yang positif untuk hubungan mereka. Jadi kayak mereka tuh menghindari pembicaraan yang mengarah pada topik-topik tertentu demi kelangsungan hubungan. Misalnya aja, mantan itu adalah topik yang sensitif buat Lina sama pacarnya gitu. Jadi sebisa mungkin demi kelangsungan hubungan mereka, mereka tuh menghindari topik tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. As a communication strategy. Jadi itu biasanya dalam sebuah hubungan yang menjadi masalah utama itu biasanya itu privacy. Jadi untuk solusi untuk hal ini tuh biasanya pasangan-pasangan itu tuh dia bernegosiasi untuk memutuskan akan privacy dan batasan-batasan yang ada dalam hubungan gitu. Nah, tujuannya buat apa? Ya pastinya biar tiap pihak itu nggak merasa ada gangguan atau intrusi yang nggak diinginkan nih dari partnernya gitu, dan nggak mau ada pokoknya gangguan yang kita anggap itu dalam hal yang ada dalam privacy kita. Nah, ini tuh sebenarnya kedengarannya simpel ya, kayak kamu cuma perlu bangun batasan-batasan boundaries gitu ya. Tapi dalam kenyataannya tuh itu susah banget dilakuin. Karena banyak banget pasangan yang nggak bisa
menunjukkan batasan ini karena biasanya mereka cuma menormalisasikan apa aja yang terjadi dalam kehidupan mereka. Misalkan kayak cuma kita melihat kamarnya, tiba-tiba buka-buka ini segala macam gitu. Jadi itu menurut mereka normal. Padahal kan mereka belum tanya konsen ke pasangannya gitu. Terus self disclosure ini kalau dipakai secara sembarangan, ini bakal kehilangan tujuannya. Karena tujuannya ini kan dia untuk mengungkapkan jati diri sendiri. Jadi tipsnya adalah yang kita tanyakan pada diri kita sendiri itu bukan bagaimana cara agar kita tuh bisa terbuka ke orang lain. Tapi lebih ke apa sih tujuan kita itu ngelakuin self disclosure ini? Apa tujuan kita melakukan ini? Apa yang ingin kita capai? Dan bagaimana kita melakukan self disclosure ini dengan cara sebaik mungkin. Dan untuk melakukan self disclosure ini kita juga nggak mau dong terlalu terbuka, terlalu open gitu ya. Jadi kita harus memilah dan memilih informasi yang akan kita bagikan kepada orang lain gitu. Dan ada banyak yang hal-hal yang bisa kita consider sebagai hal-hal yang ingin kita bahas atau enggak. Kalau misalkan kayak situasinya, timingnya ini tepat atau enggak, motifnya dari self disclosure ini kita membagikannya itu apa. Terus apakah partner kita ini atau lawan bicara kita ini tuh bisa merespons self disclosure kita ini gitu. Jadi karena tujuan kita itu untuk benar-benar untuk mengungkapkan jati diri sendiri, maka hal ini tuh nggak boleh digunain secara sembarangan. Terus ada kasus yang bikin beberapa pasangan tuh jadi bingung, yaitu tentang kasus perselingkuhan. Nah, kasus perselingkuhan nih biasanya ya, kalau yang selingkuh nih biasanya sebut saja A, si A ini tuh dia bingung. Dia tuh merasa bingung karena ada dua masalah utama dalam masalah itu. Yang pertama adalah apa dia akan memberitahu pasangannya ini soal perselingkuhan ini, atau dan jika iya, kalau misalkan iya dia memberitahu, bagaimana dia ngasih tahu ke pasangan ini. Lalu kita balik lagi, dipertanyakanlah soal tujuannya. Jadi kalau tujuan si A ini untuk ngasih tahu ke pasangannya dia selingkuh, untuk mengubah pernikahan menjadi lebih baik, untuk menunjukkan niat baik dia, menunjukkan tanda-tanda komitmen ke arah yang lebih baik, itu nggak apa-apa gitu, karena itulah tujuannya dari self disclosure itu. Dan melakukannya itu juga dengan nggak usah bertele-tele, maksudnya nggak usah nyertain detailnya dulu tuh selingkuh ngapain aja gitu loh, kayak it's not necessary. Jadi tinggal nunjukin aja kalau kamu tuh tulus, kalau ya tulus udah benar-benar menyesal atas melakukan perselingkuhan itu, dan intinya move forward for the better marriage gitu. Terus oh ya, ini ada contohnya. Ada contohnya ini dari The Intern ya, ada filmnya namanya si Jules sama si Matt. Si Matt ini dia berselingkuh, tapi pada akhirnya dia kembali lagi ke si Jules dan menyatakan bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh sudah menyesali perbuatannya, sudah memutuskan selingkuhannya, dan dia ingin menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki hubungan pernikahannya gitu. Jadi ini salah satu contohnya yang bisa kalian mungkin nonton ya, buat jadi referensi. Terus yang kedua ada self disclosure as manipulation. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya miskonsepsi gitu ya antara di sekitar orang-orang gitu. Kalau orang yang manipulasi itu, yang sering manipulasi itu orang yang diem doang gitu. Jadi istilahnya kalau orang diem doang tuh dia merencanakan sesuatu di kepalanya buat manipulasi orang ini gitu. Padahal orang yang banyak omong itu juga biasanya bisa manipulasi orang gitu. Jadi dia manipulasinya itu lewat self disclosure ini, dia itu mengungkapkan informasi untuk tujuan tertentu, biasanya negatif ya, jelas negatif, kayak misalkan nyakitin orang itu, atau maluin orang itu, dan lain-lain gitu.
Dan perilaku manipulatif ini juga bisa memberi keuntungan seperti mendapatkan informasi tertentu dari orang tersebut. Jadi namanya reciprocity norm atau norma timbal balik gitu. Jadi ketika kita melakukan self disclosure dan partner kita itu melakukan self disclosure juga, membalas juga, kita bakal dapat informasi nih dan keca gitu, kayak kita akhirnya bisa menggunakan informasi yang dia lontarkan itu untuk memanipulasi orang ini. Dan biasanya reciprocity norm ini biasanya ada di instant intimacy atau hubungan yang terjadi secara instan gitu ya. Mereka bergerak ke arah yang ke stage berikutnya, ke tahap berikutnya secara instan dan cepat. Dan ini tuh biasanya mereka terjadi karena ada ilusi yang seolah-olah memberikan gimana ya, acknowledge ke mereka kalau mereka itu punya special vibes yang membolehkan mereka untuk bergerak lebih maju daripada orang lain. Mungkin kalian bisa referensinya ke Anna sama Prince Hans ya dari Frozen. Ini kan mereka kayak baru ketemu tiba-tiba udah mau nikah aja gitu ya, kayak, dan akhirnya nggak berjalan lancar karena pada ujung-ujungnya si Prince Hans ini dia mau memanipulasi si Anna ini gitu. Atau mungkin kalian bisa referensi ke Charles sama Vivian dari Brooklyn Nine-Nine series, dimana ini juga mereka sama aja gitu, baru pacaran terus tiba-tiba mereka mau nikah dan mau pindah ke Kanada gitu, kayak, dan akhirnya nggak berjalan mulus juga karena banyak banget tahap-tahap yang mereka lewatin sampai mereka nggak bisa jadi pasangan yang bagus gitu. Next, dalam kasus instant intimacy ini, jadi tuh kayak the whole procedure, seluruh prosedurnya itu dibuat agar partner itu memberi timbal balik dengan disclosure yang berhubungan dengan masalah seksual atau hubungan itu sendiri. Terus, saat kedua belah pihak sudah berkomunikasi secara verbal, seolah-olah mereka ada di tahap intens, mereka itu akan melakukan kontak fisik yang intim. Jadi, mereka ini di instant intimacy ini, mereka itu kayak seolah-olah mereka udah di tahap yang intens gitu. Jadi mereka langsung melakukan kontak fisik yang intim. Terus sebenarnya berperilaku intim atau kontak fisik yang kontak intim ini itu tuh nggak cuma dipakai sama pasangan-pasangan atau untuk hubungan yang romantis doang. Ini tuh bisa dipakai sama stranger bahkan, atau bahkan acquaintance atau pokoknya yang baru kita kenal gitu. Contohnya misalkan, pernah nggak sih kita kayak mau beli sesuatu, atau misalkan mau pakai jasa sesuatu deh. Misalkan kita mau ke salon nih, aku mau cat rambut atau potong rambut gitu. Aku padahal baru ketemu sama mbaknya tuh sekali doang, tapi aku udah bersikap ramah banget, udah kayak kenal 10 tahun gitu, udah kayak, "Mbak, wah," kayak, ini tuh tujuannya biar apa? Biar aku tuh biar merasa tenang karena, oh, seolah kita udah kenal dari lama, misalnya udah kenal dari lama, aku merasa aman ada di tangan dia, rambutku bakal jadi bagus karena kita udah kayak saling percaya satu sama lain gitu, kayak jadi tuh semua tuh ilusi gitu. Nah, ini sebenarnya sering banget terjadi di sekitar kita juga. Jadi mungkin bahkan tanpa kalian sadari, kalian mungkin pernah ngelakuin hal-hal seperti ini. Next. Ada self-disclosure dan relationship development. Jadi, self-disclosure ini memberi kontribusi untuk perkembangan hubungan itu secara natural. Jadi, nggak ada manipulasi gitu. Nah, jadi awalnya, kan orang-orang ini pada masuk ke initial stage gitu ya. Nah, habis itu mereka masuk ke intensifying stage. Nah, ketika orang masuk ke intensifying stage ini, disclosure ini bakal terus meningkat. Jadi seiring dengan pergerakan hubungan ke tahap integrating gitu. Nah, terus ini bisa dilihat gambarnya di sini. Ada luas dan kedalaman akan self disclosure gitu ya. Dan ini tuh mereka akan berubah seiring dengan banyak variasi hubungan. Jadi bisa dilihat semakin dalam dan semakin luas self disclosure itu menunjukkan bahwa dia itu hubungannya semakin intim. Kayak misalkan teman dekat dia self disclosure-nya dia tahapnya bahasannya itu semakin luas dan semakin dalam juga, semakin intim dibandingkan dengan stranger yang baru kita ketemu,
yang bahasnya cuma ya nggak tiba-tiba bahas langsung kita rahasia aku suka sama siapa gitu contoh ya kan, enggak kan, kita sama stranger gitu kayak tiba-tiba bahas itu aneh. Terus salah satu karakteristik dari self disclosure tadi juga udah dibahas sama Sofia ya, kalau ini tuh sering berbalas atau mendapatkan timbal balik dari partner kita. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak merasa ada mutual gitu dari disclosure ini nggak berbalas gitu ya pada tahap intensifying, kita tuh nggak mungkin bakal sampai ke tahap integrating kecuali ada beberapa faktor eksternal yang mendorong. Terus ketika hubungan itu udah sampai ke titik yang keintiman, butuh keintiman lebih, disclosure itu akan lebih sering terjadi dibandingkan dengan hubungan yang sudah menstabilkan diri dalam tahap intim. Karena perasaan keintiman yang intens ini bisa terlalu mengekang. Jadi keintiman ini digunakan untuk mempertahankan hubungan agar tetap stabil. Jadi hubungan yang intim banget itu sebenarnya tuh nggak sehat juga karena ini bakalan mengekang. Jadi yang baik itu ya hubungan intim tuh yang sedang-sedang aja, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit gitu. Jadi biar hubungan tetap jalan secara stabil. Next ada jadi merahasiakan sesuatu itu wajar dalam hubungan, itu wajar dalam pertemanan atau dalam hubungan romantis gitu tuh wajar banget. Walaupun ini dapat merusak hubungan, tapi ini tuh hal yang wajar gitu ya. Jadi dan itu bisa diperbaiki. Dan rahasia ini itu bisa terjadi karena adanya chilling effect atau keadaan ketika seseorang itu takut kalau misalkan beberapa informasi itu tersebar, itu dia itu bakal menyebabkan dirinya itu diejek, dihina, atau bahkan nantinya tuh menyebabkan konflik. Terus ada sebuah penemuan dari Baxter dan Wilmot yang mengatakan bahwa topik tabu itu bisa terjadi di hubungan mana aja. Tapi dan topik tentang hubungan itu ialah topik yang paling sering dihindari karena biasanya banyak topik yang kayak misalkan tentang past relationship atau masa lalu kamu gimana gitu-gitu yang itu jadi tabu buat dibahas. Tapi yang paling tabu itu adalah tentang hubungan. Terus hubungan jangka panjang yang stabil ini tuh sulit diidentifikasi, mereka tuh sulit untuk mengidentifikasi hal yang personal dan tidak karena seakan-akan tuh udah nggak ada batas di antara mereka. Ini contohnya kayak pasangan yang udah menikah gitu. Jadi mereka itu lebih terlihat puas dan lebih menunjukkan banyak disclosure. Terus next ada trust and self disclosure. Ini jadi self disclosure of intimate information itu based on trust. Jadi kalau kita ingin membeberkan tentang self disclosure yang menuju informasi intim itu nanti perlu akan kepercayaan gitu. Jadi perlu akan kepercayaan yang terdiri dari 3 persepsi utama. Yang pertama adalah predictability, dependability, dan faith. Jadi predictability ini adalah kondisi di mana ekspektasi bahwa partner kamu itu bakal berperilaku secara konsisten dalam konteks positif. Dan dependability itu di mana kamu bisa rely on your partner, dan faith itu di mana kamu bisa percaya bahwa partnermu itu bakal responsif atau tanggap di masa yang akan datang. Terus next slide. Tingkat kepercayaan tingkat tinggi itu perlu untuk disclosure yang intim, tapi itu tuh juga nggak jadi jaminan. Karena kita bisa juga kayak sama stranger itu cuma kita bisa membahas
hal-hal yang intim gitu ya. Tapi yaitu kita lebih cenderung percaya kepada orang-orang yang terdekat kita. Kepercayaan pening ini agar disclosure yang bersifat ini tuh nggak digunakan untuk mengontrol diri kita. Jadi kita butuh namanya rasa percaya. Dan pihak yang menerima disclosure ini, dia itu harus memahami situasi, memberi rasa apresiasi atas kepercayaan. Jadi makasih udah percaya sama aku untuk ya membagikan informasi ini dan lain-lain gitu. Jadi itu salah satu cara untuk agar disclosure ini tuh tidak bocor, tidak atau yang pihak pelayan ini merasa di-invalidate gitu perasaannya. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, apakah suara aku masuk, teman-teman? Oke, mungkin Nah bisa tolong di next slide. Aku belum berubah nih. Oke, teman-teman, by the way nih ya, selanjutnya ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang aku yakin teman-teman pada nggak suka itu. Apa itu? Iya, nah kebetulan banget nih slide-nya udah muncul nih ya. Kita akan bahas mengenai lying atau bohong, teman-teman. Aku yakin sih pada umumnya tuh pasangan atau nggak usah pasangan sih, sama teman deket pun kita nggak suka kan kalau dibohongin. Kita mau adanya kejujuran, karena memang sejatinya nih ya teman-teman, kejujuran sama hubungan yang dekat itu tuh sebenarnya berjalan seiringan. Jadi kalau kalian udah ngerasa deket sama orang tapi kalian sering dibohongin, jangan-jangan kalian cuma yang kalian aja tuh yang ngerasa kalau kalian deket, ternyata dia nggak nganggap kalian sebagai sedekat itu gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa pikir ulang kayak sebenarnya kita apa gitu. Oke. Kalau kalian baca quote di slide ini ada kami tidak akan saling berbohong, itu dipandang sebagai perjanjian nih yang akan membimbing dan juga menopang keintiman yang lebih besar. Jadi kalau intinya kalau kita nggak berbohong nih, kayak kita otomatis nih kayaknya kita akan lanjut ke hubungan yang lebih lanjut gitu. Jadi kita nggak akan stuck di sini aja, kita nggak akan di sini aja. Mungkin tahun depan kita udah bisa sebar undangan gitu misalnya kan, wow gitu. Nah, by the way, sebenarnya bagi kebaikan pasangan itu masalah terbesar dalam suatu kebohongan itu ialah sebenarnya motivasi apa sih yang ngebuat pasangan ini berbohong dan juga kebohongan nanti ini apakah itu akan membuat hubungan buruk atau mungkin juga ya bisa memperbaiki hubungan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam suatu hubungan itu ya masalah sebenarnya itu alasan dan juga kenapa mereka berbohong gitu. Nah, untuk kita nih yang mungkin dibohongin, kita tuh harus mikirin nih dan juga kita mungkin harus merenungi kebohongan seseorang. Wah, kebohongan juga perlu direnungi ya teman-teman ya, tapi itu memang sesuatu yang benar gitu, kayak itu memang harus karena ada hal-hal yang mungkin harus kita ketahui dari kebohongan tersebut gitu. Apakah kebohongan itu bisa oke lah kebohongan itu bisa dimaafkan atau mungkin ya memang seharusnya kita nggak perlu maafin kebohongan itu gitu. Jadi kita akan masuk ke materi pertama yaitu contemplating lies atau merenungi kebohongan. Berikut akan ada tiga bahasan nih yang akan kita bahas. Yang pertama, motivasi berbohong. Apakah kebohongan itu akan membantu suatu hubungan atau tidak gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana, Lin? Maksudnya gini, teman-teman. Katakanlah di sini karena di sini Akmal gerak-gerak, jadi saya bilang Akmal. Katakanlah Akmal ini punya cewek itu kan. Kebohongan ini Akmal lakukan untuk membuat hubungan mereka lebih bagus, lebih baik gitu. Contohnya pacarnya bilang, sayang, aku baru belajar make up nih, aku baru bikin alis. Alisku gimana? Bagus nggak gitu kan? Terus Akmal bilang, oh bagus sayang, cantik, tinggal rapin dikit aja pasti cantik gitu. Padahal sebenarnya itu alis ceweknya Akmal tuh ya berantakan banget, kayak ular keket gitu. Tapi Akmal bilang cantik. Karena Akmal emang satu nggak mau ribut, dua nggak mau nyakitin perasaan ceweknya, dan juga pengen ceweknya itu ngerasa oh dia didukung, jadi dia pengen belajar gitu. Ini kebohongan yang baik konteksnya, yang oh itu untuk membantu hubungan gitu. Tapi beda lagi, misalkan Akmal ditanya ceweknya, sayang kamu di mana? Oh aku lagi belajar sayang. Ternyata Akmal lagi keluar nih sama yang lain gitu kan. Itu kan adalah kebohongan yang nantinya itu akan membuat hubungan kalian, ya mohon maaf ya Akmal, jadi agak renggang seperti itu ya.
Jadi kalau hubungan seperti itu, kalau kebohongan yang akan kalian lakukan untuk menutupi kebusukan itu, ya sebenarnya dihindari ya teman-teman, agar hubungan kalian dan pasangan bisa berjalan baik terus. Oke, yang kedua nih, ada toleransi kebohongan. Dalam hubungan, terdapat hal yang boleh dan juga yang tidak boleh disembunyikan. Maksudnya gimana, Lin? Maksudnya gini, teman-teman. Katakanlah misalnya aku punya pasangan nih. Aku nggak masalah kok kalau pasangan itu tuh nggak jujur atau mungkin bahkan bohongin aku masalah pekerjaan dia, masalah gaji dia gitu kan. Karena aku mikir, ya kita kan masih belum sah gitu. Aku belum ada kewajiban dan kamu juga belum ada kewajiban gitu kan. Jadi ya oke okay lah gitu, gak apa-apa bohongin aku. Tapi beda lagi, kalau pasangan aku ini udah bohong mengenai kesetiaan atau kepercayaan yang aku kasih gitu kan. Misalnya aku ini adalah orang yang cemburuan dan juga aku ini sensitif mengenai mantan gitu kan. Nah, suatu hari pacarku ini itu lagi reunian nih atau bukber sama teman-teman SMA itu kan. Katanya kan bukber sama teman SMA atau reuni kan membawa bencana dalam hubungan gitu. Apakah benar teman-teman, mungkin kalian yang lagi nonton ini nanti recordan kita bisa replay bilang ke aku sudah cerita gimana, apakah benar apa enggak gitu ya. Waktu aku tanya, dia balik dari reunian, aku tanya, sayang tadi kamu ketemu nggak sama mantan kamu itu gitu. Dia bilang, enggak kok saya nggak ketemu, sumpah demi Allah gitu. Tapi 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian lah aku lihat ada temennya ngepost ternyata ada mantannya gitu kan. Berarti kan dia bohong tuh, ketahuan bohong tuh. Nah, di sini aku ngamuk banget nih dan aku nggak bisa mentoleransi kebohongannya karena aku memang cemburuan dan aku sensitif masalah mantan. Karena itu kalau aku dibohongin masalah itu, aku nggak bisa menolerasi kebohongan itu gitu. Dan sebenarnya memang kategori hal yang boleh dan tidak boleh dibohongi atau kita bohong sama pacar tuh nggak pernah dibahas di dalam hubungan. Kayak emang pasangan freak mana yang bakal bilang, sayang kamu boleh bohong masalah ini ke aku, kamu nggak boleh bohong masalah ini ke aku, kan nggak bakal ya teman-teman. Emang kalian ngelakuin hal tersebut kan enggak. Jadi meskipun itu adalah freak, tapi memang sebenarnya itu perlu dibicarakan guys. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau enggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Dan gimana Lin caranya ngomong supaya nggak kelihatan freak banget gitu. Caranya ya mungkin kalian bisa ngomong ke pasangan kalian kalau sayang aku tuh sebenarnya suka banget kejujuran dalam hubungan. Aku tuh paling gak suka nih misalnya dibohongin masalah ini gitu. Jadi biar dengan kode-kode itu pasangan kamu sebenarnya ngerti ya kalau dia tuh gak boleh bohong masalah ini yang udah kalian sebutin. Kalau dia nggak peka itu ya mungkin kalian harus cari yang lain sih kayak gitu guys. Tapi ya oke, kita lanjut ya ke poin ketiga, yaitu poin ini dikhususkan kepada orang yang mau bohong. Sebaiknya mungkin teman-teman yang mungkin ada keinginan mau bohong ke pasangan tuh kalian harus mikirin dulu gimana sih kebohongan kalian tuh bisa menyakiti pasangan kalau sebenarnya nih alasan kalian berbohong itu adalah hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan pada saat itu. Jadi misalnya kalau si Monica nih mau gue bohong ke pacarnya, sayang aku masih ada rapat gitu kan. Tapi memang sebenarnya dia nggak ada rapat, tapi di saat itu dia bilang ke pacarnya ada rapat. Sebelum dia bilang itu atau bohong ke pacarnya itu, dia udah harus mikirin, kira-kira alasan aku bohong saat ini kalau ketahuan nanti bakal diterima nggak ya gitu. Kalau alasan dia bohong diterima sama pacarnya ya udah aman, berarti hidup dia. Tapi kalau enggak, ya maaf ya Monica, mungkin di sini kamu buat galau. Aku lagi berantem sama Ayang gitu kan. Wah, aku akan berusaha untuk menenangkan kamu. Oke, kita move ke selanjutnya ya. Biasanya tuh orang yang berbohong itu pasti akan ketahuan dong. Dan orang yang melihat orang berbohong ini bisa disebut orang yang bisa mendeteksi kebohongan. Ternyata ada perilakunya sendiri-sendiri teman-teman. Kita akan next ke materi ini, yaitu yang kedua, layers and layer detector behave a relationship. Sorry banget kalau pronunciasinya jelek, ya mungkin nanti bisa diajarin ya teman-teman. Ada 3 hubungan yang akan aku bahas, yaitu hubungan antara mitra, hubungan yang terjalin secara virtual, korban virtual, ayo dengarkan, dan juga hubungan dengan teman dekat. Langsung aja yang pertama, yaitu hubungan dengan mitra nih teman-teman. Hubungan dengan mitra ini biasanya terjalin karena urusan formal atau urusan yang memang kita kerjakan karena ada keperluan atau memang hubungan timbal balik aja, tidak ada yang khusus atau spesial. Contohnya gini, misalnya aku adalah anggota BEM dan juga mungkin Nindi adalah anggota BEM gitu kan. Suatu saat kementeriannya Nindi itu ada acara dan juga aku diundang, aku datang. Ketika
ketika di sana aku bilang ke Nindi, wah Nindi makanannya enak banget ya, suasananya juga ramai gitu. Padahal sebenarnya aku nggak makan sama sekali. Dan Nindi juga tahu hal tersebut. Tapi Nindi nggak bilang kok, Lin kamu bohong ya, kamu kan belum makan gitu. Dia nggak bilang kayak gitu teman-teman. Dia bilang, oh ya makasih ya Lina udah datang, mau dibungkusin ta. Dia mungkin bilang gitu. Hal tersebut kenapa sih dilakukan Nindi dan kenapa Lina harus sampai berbohong? Karena sejatinya hubungan di antara mereka itu memang hubungan yang tercipta karena kepentingan dan juga karena urusan formal aja gitu, urusan timbal balik aja. Jadi mereka hanya bertujuan untuk menghormati satu sama lain dan juga agar hubungan mereka tetap berjalan baik. Itu saja. Yang kedua adalah hubungan virtual. Jadi gimana sih pembohong dan juga orang yang bisa mendetek kalau dia itu dibohongin secara virtual. Ketika orang berbohong di virtual, misalnya nih Sofia main sosmed gitu kan, atau mungkin biasanya ini lebih sering terjadi di aplikasi kencan ya, kayak Tantan gitu. Katakanlah Sofia install Tantan, terus dia tuh kayak, weh supaya cepet dapet cowok nih, aku pasang foto cewek lain lah yang bagus, yang cantik, yang putih, bening, dan segala macam supaya bisa dapet cepet gitu kan. Sofia ini bakal terus melakukan hal tersebut kalau dia ngerasa dia ini nggak bakal ketahuan gitu. Orang yang berbohong di media sosial itu ngerasa kalau dia tuh akan aman karena ngerasa nggak ada yang kenal dia gitu kan. Dan sebenarnya orang yang bisa mendeteksi kebohongan atau orang dibohongin di luar sana, sebenarnya mereka tuh tahu sih, mereka tuh sadar kalau di media sosial itu nggak ada yang real atau yang bener-bener pasti gitu kan. Pasti ada kebohongannya. Tapi kenapa mereka tetap pakai katakanlah aplikasi Tantan atau mungkin mereka katakanlah tetap pakai Instagram, padahal mereka tuh tahu kalau di aplikasi-aplikasi itu atau di media-media sosial itu tuh nggak real. Kenapa? Karena memang mereka suka aja gitu. Mereka sebenarnya udah tahu kalau mereka dibohongin, tapi mereka tetap suka aja. Mereka tetap mengkonsumsi hal tersebut gitu. And then yang terakhir ini adalah dengan teman dekat. Gimana sih pembohong dan juga orang yang dibohongin ketika mereka ada teman dekat. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau teman dekat itu akan lebih mudah ditebak kalau lagi berbohong atau lagi ngebohongin kita daripada strangers yang baru kita kenal di luar. Nah mungkin ya kita baru ketemu abang tukang bakso mau beli, kita langsung mikir, kayaknya gue bakal dibohongin sama nih abang-abang, gitu kan nggak mungkin. Karena ya kenapa juga kita mikir kayak gitu. Tapi kalau teman kita, ketika aku mau berbohong sama Vina gitu kan, aku mau bohong sama Vina temanku, Vina sebenarnya udah tahu kalau aku bohong gitu. Dan aku tahu sebenarnya kalau Vina itu udah bakal bisa gampang banget nebak. Jadi aku gunakan metode lain supaya Vina itu gak gampang nebak kalau aku bohong kayak gitu. Karena mas sejatinya mereka itu udah sebenarnya saling tahu satu sama lain. Jadi semakin susah untuk dibohongin kayak gitu kan. Ibaratnya udah tahu bobroknya lah kayak gitu guys. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya Vina bisa tolong di slide, di next slide. Teman-teman nanti jangan di-skip ya, disimak sampai habis recordan kita berjuang keras untuk kalian, ya untuk nilai juga. Oke, next kita bakal bahas tentang lie detection atau mendeteksi kebohongan nih teman-teman. Pin, kejauhan. Oke, dalam suatu hubungan nih tidak ada ya yang mengharapkan kebohongan dari pasangan. Aku tadi udah notice di awal. Tapi kadang-kadang nggak ketakutan atas kebohongan yang dilakukan pasangan itu membuat kita berharap nih kalau mungkin kecurigaan kita terhadap pasangan dan juga kadang-kadang pasangan kita kurang rasa-rasa kita tuh udah sebenarnya kita tahu, udah feeling kalau pasangan kita ini bohong gitu. Tapi karena kita nggak mau dibohongin, saking takutnya dibohongin, kita tuh jadi kayak pura-pura nggak tahu dan berujung pada nyakitin diri sendiri. Nah, tapi sebenarnya tindakan ini tuh bukanlah tindakan yang benar ya teman-teman. Sebenarnya kita kalau udah mendeteksi kebohongan pasangan atau kita udah ngerasa ini orang udah nggak bener, nih orang bohongin gue gitu kan, kita udah harus bisa mikir secara logis kalau ya udah ini bukanlah hubungan sehat dan kita udah harus out gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa mendeteksi pasangan ini ya? Kasih tips buat kalian. Ada 4. Jadi simak baik-baik ya para teman-teman yang mungkin lagi ngerasa kayaknya gue ditipu sih gitu ya. Disimak supaya kalian bisa memastikan kalian ini dibohongin apa enggak gitu ya. Oke, yang pertama nih. Gimana cara mendeteksi kebohongan? Kita bisa memeriksa kebohongan dengan verifikasi lisan atas pengetahuan mengenai pasangan. Gimana lagi tuh Silin? Ini loh guys, ini dengerin dulu ya. Misalnya nih,
kalian tuh tahu banget pasangan kalian. Kalau kalian udah pacaran atau kalian temenan nih sama teman kalian gitu kan udah tahu sih ya kepribadian mereka tuh kayak kebiasaan-kebiasaan mereka tuh kalian udah tahu. Katakanlah pasangan kalian itu setiap mereka habis main, malam main, paginya tuh mereka pasti nyuci sepatu gitu. Nah, kebetulan hari itu kalian main nih ke rumah pasangan kalian. Terus kalian lihat ada sepatu habis cuci. Kalian tanya, sayang kok sepatunya dicuci semalam habis keluar ya? Dia bilang iya. Padahal semalam tuh dia habis chat ke kalian kalau malam sayang aku lagi belajar sama teman-teman. Ternyata dia lagi keluar sama yang lain kan kita nggak tahu. Nah kalau gitu kan kita tahu kan. Oh ternyata dia semalam habis ngibulin gue nih. Dia nggak belajar tapi dia habis keluar kayak gitu kan. Terus yang kedua nih, mengamati perubahan emosional pasangan. Kalian pasti tahu banget kan kalau pasangan kalian lagi happy itu vibe-nya gimana gitu. Jadi kalau kalian bisa ngelihat dia itu hawanya lagi enak mulu, lagi tanya ini itu kok cepet marah, mungkin kalian bisa perhatiin topik-topik apa yang membuat mereka tuh sering marah dan mungkin apakah berkaitan dengan hal tersebut dan mungkinkah itu menjadi alasan untuk mereka bohong kayak gitu. Terus yang ketiga nih, mengamati perilaku berbeda yang melampaui kebiasaan. Biasanya tuh yang doi kalian 24/7 chatting, tanya-tanya kalian gimana, sedang apa, lagi makan apa, gimana gitu. Atau biasanya sering nawarin kalian, saya aku anterin ya, kasihan kamu nanti gini-gini, sana aku jemput ya gitu. Tiba-tiba seharian nggak ada ngechat, nggak ada kayak minta apa ya, nggak nawarin diantar, nawarin jemput, itu kan udah perilaku yang berbeda banget kan, kayak kalian udah bisa tahu lah, oh jangan-jangan ada apa nih gitu. Kalian bisa mulai cari tahu. Yang terakhir adalah ini yang biasanya harus mulai kita terapkan ya teman-teman dan kita jadikan teman pasangan kita ini sebagai bestie atau teman dekat gitu ya. Karena mendapatkan informasi dari teman dekat pasangan kita ini merupakan hal yang mungkin cukup mudah ketika kita mau ngelihat dia bohong apa enggak gitu kan. Kalau kita bisa tanya ke temen dia, cowok gue di sini enggak? Gitu. Oh ya di sini, oh berarti aman karena dia pamitnya mau ngopi sama teman-teman. Tapi kalau dia pamitnya mau ngopi, waktu ditanyain teman-teman lain, cowok gue di situ nggak? Gak ada. Waduh, mana nih cowok gue? Kayak gitu kan. Jadi mungkin kita juga harus membuat relasi dengan teman pasangan kita ya supaya kita bisa dapat informasi up to date gitu. Nah berikutnya ini juga ada nih stereotip tipe lain. Jadi untuk mempermudah kita nih, gampang banget sebenarnya mendeteksi kebohongannya supaya kita lebih gampang tahu kita dikibulin atau enggak, kita dibohongin apa enggak. Ada beberapa stereotip yang bisa kita lihat dari pasangan. Nah, stereotip ini tuh muncul ketika pasangan kita ini mengeluarkan respon akibat mereka itu merasa bersalah atau mungkin mereka itu mengalami tekanan psikologis yang mungkin kalau tanya-tanya mulu dia jadi stres gitu kan. Nah, yang pertama nih ada wajah yang memerah. Yang kedua ini mungkin dia tuh gemetaran gitu kan. Terus yang ketiga sering nelan ludah nih kayak dijemuk gitu mulu. Terus yang berikutnya ada suara bergetar waktu dia bicara gitu. Terus dia pasti biasanya juga akan mengulang beberapa kata yang sama karena memang dia itu menekankan kalau dia nggak bohong sebenarnya, tapi dia bohong gitu kan. Terus berikutnya juga dia itu menjawab pertanyaan dengan komentar yang sangat defensif atau bertahan. Misalnya kalau kalian tanya, saya habis dari mana ya? Dia nggak jawab langsung, habis dari keluar sama teman atau apa gitu. Dia malah jawab gini, kamu kepo banget sih kalau kamu kepo bla. Nah itu kan jadinya dia tidak menjawab pertanyaan kalian dengan jawaban, tapi dengan jawaban yang itu bertahan supaya mempertahankan diri mereka, supaya mereka nggak tahuan kalau mereka bohong gitu. Berikutnya nih tidak konsisten dalam jawab, jadi pelin-pelan dia. Ada lagi nih inkonsisten dalam respon verbal gitu. Jadi dia bilangnya senang, dia bilang bahagia, tapi wajahnya cemberut. Itu kan nggak make sense gitu kan. Dan yang terakhir tuh respon yang berlebihan pada sesuatu. Jadi ketika kalian mancing obrolan apa kayak gitu, dia respon berlebihan, kayak mungkin dia langsung banyak omong kalau diajak ngomong itu, atau mungkin dia langsung banyak diam kayak gitu kan. Ada apa? Kan kita bisa bertanya-tanya gitu kan. Jadi mungkin skill atau apa ya, pengetahuan tentang gimana sih ciri-ciri orang berbohong itu sangat kita perlukan ya, supaya kita tidak gampang dibohongi oleh pasangan. Nah, tapi meskipun mendeteksi kebohongan ini itu merupakan hal yang penting ya dalam beberapa kesempatan, tapi ada pula hal buruk yang mungkin dapat kita ambil atau dapat menyebabkan hubungan kita ini jadi lebih buruk gitu teman-teman. Karena kalau kecurigaan terhadap pasangan ini terus berjalan, curiga-curiga terus, itu malah
kepercayaan terhadap pasangan kita ini nggak ada gitu kan. Kita malah sulit percaya pada pasangan. Jadi lebih baik kalau memang curiga itu secukupnya aja, jangan curiga terus gitu. Dan mungkin kita memang jangan terlalu banyak untuk memulai pertengkaran. Kalau kita lagi curiga ya kita amat aja dulu sikat-sikatnya. Kayak gitu Gigi Gengs. Jadi ya langgeng-langgeng terus ya sama pasangannya. Mungkin itu aja. Langsung aja kita ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Nindi. Silakan Nindi. Bisa di next slide, Afina. Oh, masih amin tentang pasangan nih. Serius nih aminnya. Habis doain Lina. Oke, lanjutnya ada konstruktif konflik ya. Oke, di konstruktif konflik ini maksudnya apa sih? Nah, konstruktif konflik ini tuh lebih ke konflik yang menguntungkan pihak terlibat dalam konflik. Keuntungannya bisa apa aja? Yang pertama bisa memberikan pemahaman lebih besar tentang orang lain, diri sendiri, atau dalam hubungan itu sendiri. Dua, bisa memperjelas persamaan dan perbedaan. Dan tiga, pembelajaran untuk mengatasi masalah di masa depan nantinya. Yang keempat, bisa mengungkapkan area di mana upaya komunikatif dan adaptif ini perlu dilakukan atau diperkuat gitu. Nah, contohnya ini apa ya? Kayak kok bisa nih konflik tapi kita nggak gelut gitu ya? Kita suka nih damai. Misalnya tuh kayak kita punya ke kayak perbedaan kebiasaan gitu. Misal udah suami istri nih, suami istri kan harus ini ya tinggalnya bareng nih, nggak harus tinggal bareng, cuman normalnya itu ya udah gitu kita tinggal bareng ya satu kamar gitu kan. Nah mungkin satunya bisa ada perbedaan di kebiasaan tidur ya, satunya biasa tidur lampunya mati nih, satunya biasa tidur lampunya nyala. Masa kita gelut beneran nih gara-gara perbedaan masalah lampu mati sama lampu nyala nih ya, kan itu masih bisa diobrolin ya, kayak bisa satunya yang suka lampunya nyala tuh pakai penutup mata gitu ya, atau salah satunya tuh mahamin gitu kalau yang satunya aduh aku nih nggak bisa tidur banget nih kalau lampunya nyala, atau satunya tuh nggak bisa tidur banget nih kalau lampunya mati. Itu kan bisa diatasi dengan gimana kita sadar tentang perbedaan antara keduanya gitu. Makanya ini keuntungannya itu kita bisa memperjelas persamaan atau perbedaan apa sih yang ada di kita, dan juga kita tentunya lebih paham dong sama pasangan kita. Nah, di sini tuh sebenarnya lebih fokusnya tuh ke dua orang yang terlibat gitu kan ya. Tapi pihak luar tuh juga bisa mempengaruhi gitu. Pengaruhnya tuh bisa ke positif, bisa juga ke negatif. Cuman ke negatifnya itu tuh lebih ke ada di argumen nanti kita waktu berkonflik. Positifnya tuh bisa di apanya? Kita bisa konsultasi ke konsultan konflik. Nah, di negatifnya ini tuh di apanya? Negatifnya tuh lebih ke ada di argumen. Kalau misal kita lagi konflik kan biasanya argumen ya. Nah, ketika argumen tuh kita bisa bawa-bawa orang lain nih. Misal tetangga kita tuh ada lah ya pasti yang suka kepo masalah pribadi kita gitu kan. Nah, bisa jadi waktu kita argumen itu kita bawa-bawa tetangga kita nih. Misal kita punya masalah terus denger dari tetangga. Iya kan kamu tuh salah gini-gini. Kemarin aku denger nih dari Bu Ima, kamu tuh ada salah gini. Kamu masih mau ngelak gini-gini. Nah, itu kan kita jadi bawa-bawa orang lain ya. Negatif itu tuh jadi di situ gitu. Harusnya kita tuh fokusnya cuman ya udah kita aja yang terlibat gitu. Bisa di next slide Afina. Oke, before the fight. Nah, tadi kan di konstruktif konflik itu kita konfliknya ini ya nggak yang gelut gitu. Maksudnya kita masih bisa mengatasi, kita juga masih bisa kalem gitu kan ya. Terus di sini kok bisa begitu? Karena di sini tuh ada konflik produktif atau konflik yang bisa membangun, atau konflik yang gimana ya, endingnya itu nggak merusak hubungan gitu. Nah, orientasinya tuh apa? Kok kita bisa muncul konflik produktif, bukan konflik yang merusak gitu kan. Yang pertama itu mengakui bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan. Contohnya gimana nih? Misal kita emang udah tidur bareng gitu ya, kan udah suami istri gitu misal. Terus ada yang kebiasaan ngorok gitu. Kalau ngorok itu kan ya gimana ya? Mau kita selesaikan pakai cara apa gitu kan? Rada susah gitu, karena itu alami ya kan. Terus yang kedua itu menerima kenyataan bahwa konflik adalah bagian alami.
ya pastinya kita sadar kan ya kalau hidup itu nggak mungkin lempeng aja, pasti adalah kayak konflik-konflik kecil. Itu kan juga suatu proses alami yang kita punya iya di hidup ini. Soalnya kan kalau lempeng-lempeng aja juga kurang gitu. Kalau kita lempeng-lempeng aja sama pasangan juga biasanya agak-agak cari ribut dikit ya. Kangen aja biasanya nyari ribut. Oke. Yang ketiga tuh ada memiliki keinginan menyelesaikan masalah bersama. Di sini fokusnya lebih ke bersama ya. Kalau misal salah satu aja yang ingin menyelesaikan juga capek dia yang ingin menyelesaikan kan. Soalnya kan satunya nggak ada interest buat menyelesaikan masalah itu. Yang keempat adalah memiliki perhatian aktif terhadap perasaan orang lain. Ini lebih ke gimana kita mikirin juga nih pasangan kita nih yang lagi konflik sama kita. Jadi nggak cuman mikirin diri kita sendiri. Yang terakhir tuh ada mempertahankan fleksibilitas. Ini gimana nih maksudnya fleksibilitas? Di sini maksudnya bukan yang ingin menang sendiri atau hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri. Jadi di sini fleksibilitasnya itu lebih ke masih memikirkan persetujuan, terus kompromi dari kedua belah pihak atau bahkan penundaan. Kayak misal kita waktu konflik tuh lagi marah-marahnya gitu kan, kita nggak mungkin dong kayak langsung waktu marah tuh kita bikin keputusan. Soalnya kan keputusan waktu diambil pas marah tuh jadi bisa disesali gitu loh nantinya. Jadi lebih fleksibel aja. Oh, oke, nanti waktu kita udah tenang atau langsung aja kita bikin kompromi. Nanti kita selesaiin nanti aja ya waktu kita udah selesai marahannya atau waktu kita udah tenang-tenangin dulu. Jangan waktu ya udah kita harus konflik, kita langsung aja gas kepentinganku, pokoknya harus ya kepentinganku aja sih, nggak usah mikirin kepentinganmu. Harus udahlah pokoknya aku harus menang sih di konflik ini, nggak boleh deh lama kalau nungguin kamu tuh, kalau mikirin kamu tuh lama banget gitu kan. Jadi fleksibilitas di sini masih memikirkan persetujuan, kompromi, dan bisa jadi penundaan dari dua belah pihak. Bisa di next slide, Afina. Afina bisa di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Akmal. Oke, jadi kita masuk pada tahap during the fight atau selama berkonflik. Nah, pada tahap during the fight ini ada beberapa pola-pola yang dilakukan oleh sebuah pasangan selama berkonflik. Yang pertama itu ada pola penarikan diri. Pola penarikan diri itu pola konflik yang muncul ketika dua belah pihak ingin melarikan diri dari konflik atau ingin menghindari konflik. Nah, keduanya ini karena sangat menginginkan kedamaian dan harmoni relasional, sehingga mereka tuh hampir nggak pernah mengungkapkan perasaan negatif satu sama lain. Nah, dalam pola ini mereka juga itu melihat suatu masalah itu sebagai hal yang kecil dan cepat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi dalam hubungan seperti ini, tingkat keintiman pada pasangan itu cenderung relatif rendah. Nah, kemudian ada pola fight-fight. Pada pola ini, pola di mana ketika kedua belah pihak ingin melawan daripada melarikan diri. Nah, berbeda dari pola yang melarikan diri, yang mereka ingin menghindari konflik, justru pada pola ini, mereka itu ingin mengejarnya atau ingin segera menangani masalah tersebut, karena mereka ingin memiliki urgensi untuk mengekspresikan kemarahan dan segera menangani masalah. Nah, ketika mereka menangani masalah, itu mereka menunjukkan keinginan mereka itu ibarat kayak pengen masuk ring dan pengen cepat nyelesain. Nah, dari situ kita melihat bahwa konflik itu meningkat. Konflik itu meningkat karena mereka bisa mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka, apapun yang ada di unek-unek mereka. Nah, pada pola ini itu menghasilkan pengulangan argumen tentang masalah yang sama dan meninggalkan residu kemarahan yang meningkat. Nah, yang terakhir ada pola pengejaran penarikan. Pada pola ini tuh pola di mana satu orang mengejar perkelahian atau konflik, sedangkan satunya itu menghindari konflik. Nah, pola ini disebabkan karena ada salah satu dari mereka yang merasa perjuangan mereka itu sia-sia saat mencoba menyelesaikan masalah. Akhirnya membuat mereka itu berusaha memperbaiki situasi atau keadaan itu dengan menghindari atau menjadi penarik. Nah, pola ini dapat diprediksi jika melihat dari respon masing-masing pasangan.
penarik tidak bisa mengerti mengapa pengejar itu begitu kesal dengan hal-hal yang kecil, sedangkan pengejar tidak bisa mengerti mengapa si penarik ini menolak untuk menangani masalah. Intinya pada pola ini tuh pengejaran mereka adalah upaya untuk mengubah situasi. Akan tetapi karena pasangannya tidak tertarik atau ingin menghindari masalah, akhirnya itu yang dinamakan penarikan. Boleh di next slide, Afina. Halo, Afina, operator. Kelebihan. Oke. Pada materi selanjutnya ada ciri-ciri pasangan puas dan tidak puas. Nah, setelah mengetahui pola-pola berkonflik atau pola perkelahiran, ya, ada beberapa ciri-ciri pasangan yang puas dan tidak puas. Nah, yang pasangan tidak puas itu ciri-ciri yang pertama cenderung lebih banyak mengeluh. Nah, yaitu di mana suatu pasangan itu keluhannya itu juga ditanggapi dengan keluhan lain dari satu sama lain. Contohnya gini, misalnya si ini Nindi bilang, aku bosen mas, misalnya pasangannya Nindi tuh bilang gini, aku bosen makan ini, misalnya makan sayur ini. Nah si Nindi itu juga jawab dengan keluhan kayak aku juga bosen masak tiap hari gini. Nah gitu. Nah yang kedua itu lebih banyak memberikan pengaruh yang negatif. Nah itu bisa dari nada vokal atau ekspresi wajah. Yang terakhir ada cenderung memperlakukan solusi yang diusulkan itu seperti mereka yang keluhkan di awal. Nah, dari selanjutnya ada pasangan puas atau ciri-ciri pasangan puas. Kalau tadi juga kalau dari pasangan tidak puas itu ditanggapi dengan cara kayak ngeluh juga. Nah, pada pasangan puas ini lebih mengakui validalitas keluhan dari satu sama lain. Nah, yang kedua lebih mungkin untuk berkompromi atau menyerah dan mencarikan solusi yang saling memuaskan. Boleh di next slide, Afina. Nah, selain itu juga ada perbedaan perilaku konflik antara suami dan istri atau pasangan. Nah, yang pertama itu suami. Suami memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada sang istri, yang dimana sang suami itu kurang bisa membaca sinyal nonverbal atau kurang peka, yang kemudian kurang kemampuan untuk menangani komunikasi perasaan, dan kurang kemampuan untuk tetap terlibat dalam konflik. Nah, jika seorang suami biasanya tidak mau dipengaruhi dengan saran atau ekspresi emosionalnya sang istri, nah pernikahan ini kemungkinan tidak akan mungkin bertahan lama. Di sisi lain, sang istri dapat memberikan tanggapan yang kurang produktif. Mereka juga kurang keterampilan untuk mengetahui kapan harus menjauhkan masalah itu dari suatu meja interaksi atau dari suatu situasi yang dimana kurang tepat untuk membahas masalah. Nah, boleh di next slide. Ya, di next slide. Nah, selanjutnya ada sumber konflik di dalam pernikahan. Ada beberapa topik yang menjadikan sumber dalam suatu hubungan atau suatu hubungan pernikahan. Yang pertama itu adalah masalah keuangan, komunikasi, yang ketiga seks, yang keempat tanggung jawab di rumah, alkohol dan obat-obatan, membesarkan anak, kebiasaan pribadi, cara menghabiskan waktu bersama, atau agama atau kecemburuan. Nah, dari topik yang saya sebutkan tadi itu ada 3 topik yang biasanya menjadi topik yang dimana yang sering diperdebatkan atau menjadi sumber konflik. Yang pertama tadi yaitu masalah keuangan, komunikasi, dan seks. Nah, 3 itu menjadi topik yang paling sering sekali menjadi sumber konflik di dalam pernikahan. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman. Oke, kembali lagi dengan aku Monica. Di sini aku akan menjelaskan tentang little things. Oke, buat kalian yang lagi dengerin
presentasi ini tolong dibuka lagi matanya, telinganya didengerin lagi ya, jangan sambil tiduran sambil main HP. Dengerin karena ini nggak kalah penting sama materi-materi yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Oke, little things. Oke, little things adalah hal kecil. Hal kecil apa itu? Hal kecil maksudnya hal mini, hal mikroskopis atau gimana? Oh, jelas tidak. Little things itu adalah hal-hal yang kita sering anggap remeh atau kita anggap kecil. Jadi, banyak pasangan itu bertengkar karena hal-hal remeh atau hal kecil ini, yaitu little things. Tapi, kalau pertengkaran ini terjadi, berarti hal kecil ini tuh nggak kecil, bahkan penting. Jadi, di dalam hubungan itu, kan ada dua orang nih. Kalau salah satunya menganggap, misal ada satu, misal ya, Nindi sama Akmal. Misal mereka ini pasangan kekasih. Nindi ini bilang ke Akmal kayak, Mal, kamu bisa nggak sih bilang I love you, atau bisa nggak sih kamu lebih ngungkapin rasa sayangmu ke aku, kayak gitu. Terus si Akmal ini ngira, loh kenapa aku harus bilang? Padahal kan kamu tahu aku sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Emang harus dibilangin ya? Nah, buat Nindi, hal ini tuh penting. Dia pengen denger kata-kata sayang, kata-kata I love you, tapi Akmalnya menyepelekan hal ini gitu loh. Nah, jadi buat Akmal, permintaan Nindi itu adalah little things atau hal remeh. Sedangkan buat Nindi, permintaan ini tuh penting buat dia dan bahkan bisa bikin Nindi itu ada di antara dua situasi. Kalau Akmalnya bilang, nanti Nindinya seneng, tapi kalau Akmalnya nggak bilang, Nindinya bisa mut-mutan, bisa membawa kehancuran buat hubungannya. Nah, jadi inilah mengapa penting atau harus diketahui oleh pasangan bahwa nggak ada cara objektif untuk mengklasifikasikan topik tertentu sebagai hal kecil. Jadi, nih, ada tulisannya ya di layar, teman-teman bisa dibaca. If somebody thinks some topic is really important, then it is to them, and probably to the relationship as well. Jadi, apapun yang kita anggap hal kecil, hal remeh, itu nggak lagi disebut remeh kalau udah diomongin sama pasangan kamu. Kalau pasangan kamu ngomongin itu, meskipun itu sepele, meskipun itu kayak hal-hal yang sangat unnecessary gitu, tetap aja itu hal penting karena itu mengganggu pasanganmu gitu loh. Itu bisa bikin pasanganmu speak up, bisa bikin pasanganmu bilang kalau hal itu mengganggu mereka. Justru dikomunikasiin itu adalah hal yang bagus, langkah yang bagus untuk hubungan pasangan ini, karena kalau dikomunikasiin kan bisa saling improve ya, bisa saling memperbaiki, bisa saling lebih mengerti satu sama lain, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ngerasa hal kecil, hal remeh, tolong ya, diperhatikan lagi. Karena ini hal-hal sensitif, oke? Dan biasanya little things ini berhubungan dengan power atau hubungan yang berkekuasaan dan juga intimacy. Boleh tolong next slide? Sepertinya load, teman-teman sabar ya kalau dari tadi misalnya load, mohon maaf. Ya, oke. Lanjut nih, kelewatan sedikit ya, pas ground rule. Ini adalah materi berikutnya dari Little Things tadi dan materi-materi sebelumnya. Jadi ground rule, apa sih ground rule itu? Ground rule itu adalah aturan dasar. Dan tujuannya dari aturan dasar ini yaitu untuk mendinginkan situasi dan lebih memahami yang dimaksud lawan bicara. Hah? Maksudnya apa? Aturan dasar kok bertujuan untuk itu? Jadi kalau di dalam suatu hubungan, kalau level emosional kita tuh lagi tinggi sama pasangan, atau pasangan kita level emosionalnya tinggi ke kita tuh nggak bisa kebawa sama suasana. Kita harus balik lagi ke aturan dasar itu, kita harus ke ground rule lagi. Kita nggak boleh kayak misal Sofia
lagi berantem sama Akmal. Maaf ya, di sini contoh cowoknya emang cuma ada Akmal, guys. Jadi misal Sofia sama Akmal ya. Si Sofia itu lagi ngambek sama Akmal. Akmalnya pasti ada di posisi yang serba salah kan, karena dia dimusuhin itu istilahnya sama si Sofia. Level emosionalnya si Sofia ini kan tinggi. Kalau semisal Akmalnya itu balesin emosionalnya dia tinggi juga, nanti kan sama-sama panas ya. Api ketemu api. Nanti malah duar, kebakaran. Jadi harusnya Akmal itu jangan memberikan api, alias dia harus lebih bersabar. Atau bisa nih posisinya dibalik. Kalau Sofia ngerasa emosionalnya dia ngerasa emosional gitu ya, dia harus belajar buat lebih memelihara perasaannya dia, memelihara diri dia supaya tidak selalu berada di level emosional yang tinggi. Kenapa begini? Karena hubungan itu dari dua orang ya guys, dan dua orang. Yang mana artinya dalam suatu hubungan, cewek dan cowok ini harus saling jadi partner, harus saling mendukung. Nggak bisa yang disalahin cuma cowoknya, dan nggak bisa ceweknya selalu dibenerin. Jadi istilahnya harus saling mengerti, saling memperbaiki satu sama lain, kayak gitu. Terus ya, meskipun ground rule ini bukan praktik umum dalam pertemuan interpersonal, karena kalau dalam pertemuan itu tuh aturannya lebih implisit, lebih tidak terlihat. Nah, kadang-kadang tuh orang harus berhenti menyela ucapan orang lain. Kayak misal tadi ini, si Sofia sama si Akmal. Misal Akmal ngomong ke Sofia, aku mau nganterin temen cewekku, boleh nggak? Waduh, itu kan topik yang sangat membobardir ya, sangat tengkar-able banget. Nah, ini si Sofia tuh nggak boleh langsung bilang, hah, kamu ngapain nganterin temenmu? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu kan namanya Sofia nyela si Akmal ya. Ini nggak boleh. Sofia harus dengerin apa alasannya Akmal mau nganterin cewek itu, kenapa Akmal nggak bisa nolak, atau kenapa Akmal mau. Intinya Sofia harus dengerin sampai akhir. Sampai Akmal itu selesai jelasin. Nggak boleh dipotong, nggak boleh dicerca. Karena kalau misalnya dipotong atau disela, nanti tuh malah masalah itu akan kemana-mana, guys. Jadi masalah yang harusnya bahasnya cuma Akmal nganterin cewek, mau nganterin cewek, itu bisa jadi ke masalah-masalah yang ada di masa lalu. Bisa jadi Sofia nanti ngungkit-ngungkit masalah yang ada di masa lalu. Makanya itu kan kebawa emosi ya namanya. Jadi kita harus balik ke aturan dasar atau ground rule. Nah, terus ini ada, the word precious does not seem particularly loaded out of context, but said in sarcastic tone in the context of controversial issue, it can be highly provocative. Ya, misal tadi tuh si Akmal nganterin cewek, Sofianya kan, misal dia kebawa emosi ya, Sofianya bakal bilang gini, ya udah deh terserah kamu, sana have fun ya. Ini kan have fun tuh sebenarnya maksudnya positif, maksudnya tuh have fun. Kalau kita ngertiin secara normal ya, have fun kan selamat bersenang-senang. Tapi kalau digunakan dalam situasi ini, wah ini memicu pertengkaran, memicu kejatuhan dunia. Gitu guys. Boleh tolong next slide? Oke, ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, Mon. Jadi, kita masuk pada materi perilaku yang harus dikurangi. Nah, menurut Notarius dan Mark Mann, itu setelah mempelajari pasangan yang berkonflik selama bertahun-tahun, mereka itu menyarankan untuk mengurangi perilaku atau hal-hal berikut ini. Yang pertama itu pembicaraan masalah negatif, yaitu masalah disajikan sedemikian rupa sehingga posisi pembicara pada masalah itu menutupi masalah itu sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan nada suara kayak sarkas, pesimis, membentak, atau sebagainya. Yang kedua itu ada solusi negatif bicara, yaitu mengasih solusi atau menyajikan solusi yang tidak masuk akal, tidak realistis, dan tidak praktis. Nah, dari solusi yang ditawarkan itu biasanya akan terlihat bagaimana pasangan itu bertanggung jawab dengan solusi tersebut. Nah, yang ketiga itu membaca pikiran, yaitu asumsi tentang pikiran atau motif orang lain. Nah, yang keempat itu pembicaraan kritis, yaitu mengevaluasi diri sendiri atau pasangan dengan berfokus pada kekurangan.
Boleh di next slide, Afina. Boleh tolong di next slide. Nah, pada saat belum selanjutnya. Sebelumnya. Nah, pada saat yang sama, si Notarius dan Markman ini juga menyarankan perilaku yang harus ditingkatkan selama berkonflik. Slide sesudahnya. Ya. Nah, yang pertama itu mendengarkan pembicaraan. Nah, itu perilaku yang menunjukkan bahwa kamu itu mendengar atau memahami pesan pasangan. Nah, membuat pasangan kamu itu mengerti bukan berarti juga kamu setuju dengan pasangan kamu. Bisa jadi kamu itu ingin mengomunikasikan atau ingin menunjukkan keterlibatan kamu itu melalui kayak anggukan, tatapan mata, atau postur. Nah, yang kedua ini pembicaraan masalah yang positif, yaitu upaya memberikan informasi tentang masalah tersebut dengan cara yang terfokus, spesifik, dan relatif netral. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jangan risau, jangan galau guys. Ini udah materi terakhir. Oke, tetap semangat ngedengerin ini slide materi terakhir. Oke, after the fight. Akhirnya kita berada di setelah pertengkaran. Ya udah, kita adem ayem dulu nih. Nih, ini perilaku umumnya gimana sih? Yang pertama berbaikan secara berkala ya, setelah memperoleh keterangan dan jarak. Seperti tadi yang udah omongin nih, kemungkinan kita waktu marah-marah nih kita ambil keputusan. Tentunya kita kayak waktu butuh waktu tenang gitu ya, dan jarak dulu nih biar satu sama lainnya itu sama-sama tenang gitu. Yang kedua ada membicarakan solusi yang disepakati. Kayak tadi harus disepakati antara dua orang, bukan satu orang aja nih atau mau menang sendiri. Yang ketiga ada ritual penentraman. Mana nih ritual penentraman atau sama kayak ritual kita mau nyatet orang? Oh, tentunya tidak. Kayak ritual penentraman itu gimana? Kita bisa ajar sih kayak nyogok apa ya? Bukan, memberikan buket bunga atau pelukan atau bisa hal-hal lain yang disukai pasangan kita gitu. Kita kasih aja kayak misal pasangan kita suka coklat, bolehlah kita kasih coklat ya. Atau misal pasangan kita suka hobi ini gitu, kita biarin aja kita melakukan hobi itu biar itu suatu penentraman kan untuk masing-masing pasangan. Yang terakhir ada prakiraan dan tes. Prakiraan dan tes itu gimana? Kita harus tes kayak UTBK gitu. Wah, enggak dong ya. Masa kita ngelakuin hubungan udah serius banget nih kayak UTBK, enggak dong. Prakiraan dan tes ini maksudnya kayak kita ngajuin pertanyaan tentang apa sih, ada nggak sih celah ini nanti kita bakal tengkar lagi di satu hal ini, itu kita nanyain itu gitu biar nanti ke depannya kalau kita ada masalah itu kita udah planning, kita tuh udah nanyain ini duluan biar nanti ke depannya kita nggak bakal meledak-ledak lagi nih kalau bakal ada masalah ini, udah diantisipasi duluan biar ntar nggak kayak Monica tadi tuh apa tuh dunia jatuh apa-apa tuh ya itu yang tentunya habis kita tengkar atau kita ada konflik kita butuh yang namanya minta maaf ya guys. Di sini ada making an apology ini lebih tepatnya kita bagaimana sih caranya maaf kita tuh bisa efektif gitu. Yang pertama ada menghindari permintaan maafan semua. Ini semua yang dimaksudnya gimana nih? Yang dimaksud di sini tuh kita lebih ke ya udah kita tulis minta maaf gitu, bukan minta maaf yang lanjutannya itu ada nyalain orang lain nih. Misal kita lagi bercanda gitu ya, terus orangnya kesinggung, orangnya langsung ngomong nih kalau emang sakit hati ya sama candaan kita atau jadi nggak enak gitu bawaannya gitu, mau rekam aja nih sama orang yang bercanda gitu kan, terus orang yang bercanda ngomongnya gini, maaf ya tapi kamu tuh nggak bisa diajak bercanda ya. Itu kan gimana ya guys, itu abis minta maaf tapi lanjutannya tuh nyalain gitu kayak kamu tuh nggak bisa bercanda ya, itu kan gimana ya, itu rada kurang tulus gitu cara minta maafnya ya.
Terus yang kedua itu mengakui dan menjelaskan apa yang terjadi. Di sini kita bisa benar-benar mengakui dan menjelaskan apa yang terjadi tanpa menekankan pada alasan kita. Kenapa sih kita kok bisa ngelakuin itu? Maksudnya gimana? Kita tuh nggak perlu menjelaskan panjang, kali lebar, kali tinggi, bahkan diulang-ulang terus kayak sebenarnya tuh aku tuh ngelakuin ini tuh karena ini. Kayak lebih sebel nggak sih guys kalau itu tuh alasannya yang diulang-ulang, bukan poinnya ke minta maaf, tapi poinnya lebih ke alasannya gitu. Kan lebih kesel gitu ya. Itu lebih mengintimidasi gitu orang yang dimintain maaf tadi. Bukan poin ke maaf, malah jadi poin ke alasannya nih gitu kan. Terus yang ketiga ada bersungguh-sungguh dan tulus. Bersungguh-sungguh dan tulus ini bisa dilihat dari ekspresi atau tingkah laku kita setelah minta maaf nih. Kalau habis maaf terus dilakuin lagi rada gimana gitu ya guys. Tuh, terus yang keempat ada tidak terburu-buru. Gak mungkin dong kita maaf cuman gini doang. Maaf. Gitu kan kayak gimana gitu ya. Itu kayak kita cuman ngelakuin ya udah sekedar minta maaf aja. Emang tugas kita minta maaf gitu. Nggak ada rasa ketulusan. Ya udah tinggal maaf aja dah udah pokoknya udah minta maaf. Nggak perlu deh itu. Apa sih tulus-tulus? Apa sih itu permintaan maafan semu? Ya udah pokoknya udah bilang maaf. Yang kelima ini menebus kesalahan. Menebus kesalahan tuh bisa jadi setelah kita minta maaf kita nggak ngelakuin kesalahan itu lagi, atau waktu kita minta maaf ya tadi lakuin aja dengan tulus gitu kan. Yang ini terakhir ada tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering ini gimana? Maaf maaf kita nggak boleh terlalu sering-sering gitu ya maksudnya gitu. Ya enggak dong ya, maksudnya kayak biasanya kan ada nih orang kalau kita maaf itu malah terlalu sering ya, udah berapa kali-kali minta maaf itu biasanya ada kan orang yang lebih sebel gitu kayak karena ini loh dari kemarin tuh minta maaf terus aku tuh bilang iya tapi dianya setelahnya tuh masih minta maaf aja padahal aku tuh udah bilang iya. Kayak ini tuh harusnya dilakuin secukupnya aja guys biar orang yang kita mintain maaf itu juga nggak kesel juga kita kejar-kejar terus sama maaf kita gitu ya. Oke, si operator udah kurang fokus ini guys. Udah kesepil kalau habis ini udah ucapan terima kasih ya. Oke, saya kembalikan nih ke moderator tercinta kita, Monica. Oke, terima kasih Nindi atas penutupannya buat kelompok kita. Oke, teman-teman semua, terutama kelompok 8, Sofia, Afina, Lina, Akmal, dan tadi Nindi ya. Makasih banyak atas kerja keras kalian. Aku sangat mengapresiasi dan makasih banyak juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Aku maklumi, kita maklumi kalau misal ada ngantuknya, ada main TikToknya atau ada yang lainnya. Aku maklumi, kita maklumi. Semoga bermanfaat ya apa yang kita share. Udah sih kira-kira itu aja dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kalau ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itu gak ada maksud. Dan terima kasih banyak intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dengerin sampai habis ya guys.